Halo, selamat siang Pak Anggun dan Bu Sise. Selamat datang nih di podcast kami nih. Ini kita hari ini kedatangan tamu-tamu dari PT Krinko Karya Imaji Tbk. Nah, di sini ada Pak Anggun selaku Direktur Utama dan Bu Sise selaku Direktur Perseroan ya. Dan saya ditemani oleh Pak Octavianus Audi dari Universal Broker Indonesia Sekuritas. Nah, ya gimana kabarnya Pak Anggun dan Bu Sise? Sehat-sehat semua Pak? Baik Pak, Sehat sehat-sehat. Audi, Sehat ya. thank you sudah diundang nih. Ya, sama-sama Pak. Kami yang thank you Pak. Ini kita penasaran nih Pak tentang calon IPO PT Krinko Karya Imaji Tbk nih. Karena kan lagi rame nih Pak IPO nih. Nah, salah satu itu yang kita menarik adalah PT Krinko nih. Nah, itu teman-teman kita langsung simak nih. Apa aja sih isi tentang si Krin ini nih, kodenya KLIN nih. Nah, ini Pak Anggun, gimana sih Pak ceritanya Pak? Ini kita dengar PT Krinko ini mau IPO nih. Ini memang sudah dari awal rencana perseroan atau ini adalah mimpi dari kapan nih Pak? Boleh cerita sedikit Pak tentang bisnisnya Pak? Ya, coba saya cerita sedikit ya Pak. Jadi beberapa tahun sebelumnya itu memang kita lagi kepengen ngembangin sih cleaning product tapi yang eco-friendly gitu ya. Kayaknya itu di Indonesia kan belum ada itu Pak. Satu company yang bisa bikin cleaning tools equipment yang kualitasnya bagus tetapi punya value yang lebih, yaitu di materialnya itu eco-friendly. Jadi kita di sini menggunakan limbah tekstil sebagai material bahan dasar kita Pak, untuk menjadikan cleaning product yang kita jalankan sekarang. Jadi di awal sih value yang mau kita usung seperti itu. Nah, lalu waktu kita sudah berjalan 1, 2, 3 tahun, sepertinya respon pasar cukup bagus ya Pak. Nah, waktu respon pasar cukup bagus, ya tentunya kita ingin ngembangin perusahaan, kita ingin membesarkan skala perusahaan dari PT Krinko Karya Imaji ini. Nah, salah satunya juga dengan melalui jalur IPO. Nah, kenapa jalur IPO? Karena kita saya dan Bu Sise itu memang kepingin punya value yang lebih selain dari materialnya atau produknya. Kita juga kepingin company kita ini karena punya green impact sosial yang sangat positif, kita kepingin juga memberi kesempatan, memberi peluang kepada market, kepada pasar, kepada investor yang di luar, supaya juga ikut berkontribusi, ikut memiliki perusahaan ini, sehingga nanti kita bisa grow together, grow big together. Kurang lebih seperti itu Pak Audi. Wah, keren nih. Ini emang saya juga jangan dengar nih, emiten IPO tapi punya konsep itu yang eco-friendly, yang green environment. Ini konsepnya malah kita bisa lihat nih, green environment adalah reuse, reduce, dan recycle nih. Nah, saya coba ke Bu Sise ya. Ini kira-kira produknya seperti apa sih Bu, yang reuse, reduce, dan recycle ini nih, yang green environment ini? Boleh dibantu Bu Sise, kira-kira ini seperti apa sih gitu? Betul. Jadi di dalam produk kita dalam membuat mop atau rug atau napkin itu kita menggunakan benang yang 100% adalah hasil dari daur ulang Pak. Seperti saya bisa tunjukkan bahwa benang di sini adalah berwarna kuning. Itu kita membuat mop dari warna kuning juga, warnanya kuning juga. Tetapi ini sama sekali bukan dari hasil pencelupan warna Pak. Ini adalah hasil dari potongan perca-perca ini dari limbahnya pabrik garment, itu kita kumpulin, kita sortir, yang kuning ke kuning, hijau ke hijau gitu, sehingga menghasilkan benang-benang warna yang seperti ini Pak. Ini adalah bahan baku kita, seperti itu. Jadi inilah yang disebut green environment. Jadi kalau kapasnya seperti kapas merah, seperti ini juga hasil dari klip warna merah. Kita bilangnya ini potongan perca warna merah Pak. Nah ini adalah napkin atau lap. Kita produksi menjadi warna merah seperti ini. Seperti itu Pak kira-kira green. Yang kita maksud dari reduce, reuse, recycle-nya Pak. Wah, ini keren banget loh Bu. Ini saya investor aja baru lihat aja udah tertarik nih gitu. Ini dengar-dengar sampai ke 33 kota ya Bu di Indonesia ya. Bahkan ekspor ya Bu ya. Udah ke 4 benua ya. Bener Bu itu ya.
Pak. Kita bahkan sudah ekspor ke Amerika, ke Eropa juga ya Pak Anggun ya? Ya. Ya, Yunani. ke Yunani juga. Nah, nih, oh, Ya, berarti udah go internasional ya sebenarnya ya, produknya ya. betul Pak. Ya, kita juga akan lebih agresif lagi Pak di pasar lokal maupun di pasar ekspor untuk kedepannya Pak. I see. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi IPO ini kan prospektus udah terbit ya, prospektus awal. Nah, kita lihat ini juga mengepaskan sekitar 17% lebih ke kepemilikan ke publik nih dengan perkiraan harga 90 sampai 100 nih. Nah, ini kalau Pak Anggun, tujuan IPO ini sebenarnya apa sih Pak? Ini kan IPO kurang lebih bisa mendapatkan dana segar ya dari masyarakat sekitar 23 miliar nih. Tujuannya apa nih Pak IPO untuk Cleanco Karya Imaji Tbk ini? Ya, yang utama tentunya Pak ini respon kita terhadap permintaan demand yang tinggi ya Pak, baik dari lokal maupun dari ekspor. Nah, dengan permintaan demand yang tinggi ini tentu kita harus merespon dengan cepat. Jadi kita menggunakan pendanaan jalur IPO ini untuk tentunya yang pertama membesarkan skala produksi yang akan kita tingkatkan. Lalu kita juga ada rencana untuk pembangunan pabrik yang baru. Jadi secara layout akan lebih efisien dan efektif. Itu tentu juga kita ada penambahan modal kerja, lalu juga penambahan marketing tools ya, karena distribusi kita akan menyeluruh di seluruh Indonesia kalau di market lokal. Untuk di market ekspor kita juga akan terus merambah ke negara-negara yang baru, ke benua-benua yang baru. Karena kita tahu bahwa cleaning item, cleaning industry ini kan hampir setiap negara itu membutuhkan ya Pak. Sedangkan kita di sini punya value yang lebih, sekali lagi di eco-friendly raw materialnya itu yang sangat di-appreciate oleh market, khususnya juga market di luar negeri. Mereka sangat appreciate sekali dengan produk yang eco-friendly seperti ini. Jadi mengantisipasi demand yang tinggi ini tentunya kita men-scale up size dari perusahaan Pak. Seperti itu Pak Audi. I see. Dari Pak Audi ada ini Pak, masukan Pak? Ya, mungkin saya mewakilkan para investor yang Pak Anggun, Bu Sisen ya. Biasanya tuh kalau teman-teman dari investor tuh kita ngelihatnya agak lebih future gitu ya. Mungkin yang sedikit mau saya tanyakan ke Pak Anggun atau Bu Sisen boleh nanti menambahkan. Kira-kira ini ekspektasi atau target, ada rincian angka targetnya nggak terkait dengan revenue atau terkait dengan pendapatan yang nanti akan ditargetkan oleh dari Cleanco ini untuk tahun ini sampai dengan tahun depan ya Pak. Karena biasanya teman-teman para investor tuh gambarannya mereka akan hitung-hitungan gitu ya. Biasanya kita nanti akan ngelihat secara rasionya itu seperti apa. Mungkin boleh dikasih guidance-nya Pak untuk tahun ini sampai dengan di tahun depan secara detailnya. Ya Pak, untuk mungkin saya bantu jawab. Untuk revenue di tahun ini Pak, kita mentargetkan di angka 8,3 miliar Pak. Ya, sedangkan untuk di tahun depan, tahun 2023 kita mentargetkan di angka 17 miliar. Seperti itu Pak. Oke, berarti memang potensialnya sangat bagus gitu ya, dengan ditambah juga kan tadi pangsa pasar ekspornya juga sangat bagus, dan kalau saya lihat terakhir di sini kan ekspornya juga cukup besar gitu ya. Nah, kira-kira untuk ekspansi berikutnya di tahun berikutnya setelah dapat dana IPO nih, ya kira-kira untuk Cleanco ini akan lebih fokusnya ke lokal atau akan lebih meningkatkan lagi nih untuk ekspor? Karena memang kalau kita lihat pasar Amerika begitu besar gitu ya, terkait dengan permintaan atau demand-nya ini cukup bagus. Itu bagaimana untuk dari sisi manajemennya Cleanco? Ya, tentunya kita akan menggarap kedua pasar tersebut Pak, karena di ekspor kita juga ada channel penjualan private label ya Pak, private label. Jadi kita menggunakan brand dari yang mereka sudah punya, lalu kita kerjakan di sini untuk supaya lebih cost efficient. Lalu kita juga merespon berbagai macam permintaan yang cukup unik sebenarnya. Salah satu contoh ini adalah cara packaging yang baru yang dari market Amerika. Ada demand seperti ini Pak. Jadi ini sebetulnya mop atau pel yang biasa kita pakai untuk bersihkan lantai, cuman ini di pack padat seperti ini, seperti brick ya Pak, atau seperti batu bata.
Ini karena akan punya efisiensi space pada saat kita deliver di dalam kontainer ataupun mereka pada saat display di supermarket yang ada di sana. Jadi tidak terlalu memakan space yang ada di rak di supermarket tersebut. Nah, ini salah satu contoh demand-demand yang spesifik yang kita terima dari pasar luar. Jadi baik ekspor maupun lokal itu kedua-duanya kita akan secara agresif punya pertumbuhan. Tetapi tetap bagaimanapun lokal akan memakan porsi yang lebih besar Pak daripada ekspor. Jadi kita sendiri kepingin menjadi tuan rumahnya lah ya, dalam rumah sendiri kita ingin jadi pioneer sekaligus perusahaan company yang responsibel terhadap lingkungan dan juga responsibel terhadap masyarakat. Seperti itu Pak. Iya, mungkin saya bantu tambahkan. Ini kalau teman-teman investor retail, ini kalau masih bingung sama produknya Cleanco di mana? Ini kalau saya lihat Cleanco ini sudah di mana-mana kalau teman-teman. Saya kemarin juga cek ke supermarket Mr. DIY itu ada loh Cleanco. Jadi mungkin bisa dibantu ya Pak Anggun. Kita ini udah masuk ke modern channel juga ya dan e-commerce juga ya. Iya, betul. Yang besar di mana ya Pak? Ini di Hoki ya. Hoki ini supermarket yang Surabaya top ya Pak ya. Iya, kalau salah satu di Surabaya yang terkenal di Hoki Supermarket, Pak. Itu salah satu chain store yang terkenal di Surabaya, kita sudah masuk juga di situ. Oke, aku saya lihat Mr. DIY udah saya cek ada Pak. Nah, kalau di Ngotemart kata juga ada ya Pak. Ngotemart, Transmart. Ngotemart, Transmart kita juga ada. Di Mr. DIY kita juga sudah ada. Bahkan kita sempat jadi tahun lalu sempat jadi newcomer, new product, the most selling. Oh, most selling ya. Yang paling banyak ngaku gitu kan, terjual ya. Ini di Tokopedia juga saya lihat ada ya. Gimana Pak? Ada kemungkinan dari Mr. DIY kita juga akan ditawarin untuk masuk ke chain store-nya mereka yang ada di Malaysia, Pak. Karena kita tahu Mr. DIY itu headquarter-nya ada di Malaysia. Oh, oke. Kita bagus, ada possibility kita akan diteruskan juga ke cabang yang di Malaysia, kurang lebih ada 300 store ya di Kuala Lumpur sendiri itu. Wah tuh mantep banget tuh teman-teman tuh yang mau udah mau tahu produknya tuh udah visinya udah di depan tuh gitu. Nah jadi ini kira-kira IPO ini saya rasa sih pengembangannya udah keren banget nih. Nah terus titipan lagi nih Pak, pertanyaan investor retail. Kira-kira nih dibanding kompetitor nih Pak, kompetitor mungkin jarang ya yang pakai raw material tadi ya, yang eco-friendly. Tapi ini kalau kita ngomong strategi perseroan nih untuk unggul dari kompetitor sekitar nih apa nih Pak? Buat prospek usahanya nih. Ya, mungkin yang pertama tentu ada di cost kompetitif ya Pak. Karena kita hampir semuanya kita menggunakan limbah tekstil yang ada di lokal. Gitu. Sedangkan kompetitor itu kan banyak sekali brand-brand cleaning item yang kita lihat di Indonesia ini merupakan produk impor itu sendiri, atau mereka OEM dari luar lalu di reimport kembali ke Indonesia. Dengan demikian harganya mungkin cukup tinggi. Nah, di sini kita ingin menjadi alternatif pilihan untuk market di Indonesia bahwa kualitas kita sangat bisa terjamin juga, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi kita ingin punya value impact yang bagus dari sisi raw material, juga kita ingin punya impact yang bagus dari sisi harga. Gitu kan, Pak. Walaupun bagaimanapun juga kan harga terjangkau itu adalah positif, hal yang positif ya, yang bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, strategi ke depan juga kita ingin terus mengedepankan value recycle ini karena itu sangat diapresiasi. Salah satu contoh, saya baru dapat informasi bahwa di Uni Eropa mereka akan menerapkan digital passport produk. Jadi produk-produk yang masuk ke Uni Eropa itu harus punya kandungan recycle material kurang lebih 30%. Jadi seperti orang kalau kita ke luar negeri kita pasti nunjukin paspor. Nah kali ini sebuah produk itu harus juga menunjukin paspor gitu. Jadi sama mereka di scan atau di barcode seperti itu harus punya kandungan recycle material. Kalau tidak, maka produk itu kemungkinan besar tidak bisa masuk atau mereka akan dikenakan pajak yang sangat tinggi. Nah di sini kita akan menjadi lebih kompetitif karena material dasar kita memang limbah tekstil ya, recycle material.
Jadi pada saat kita terus melakukan pertumbuhan ekspor itu bukan malah tertutup pintunya, tapi malah terbuka karena di kompetitor luar pun juga tidak semudah itu ya Pak mendapatkan posisi dan knowledge seperti kita untuk mengolah limbah tekstil menjadi sesuatu produk yang baru lagi. Iya, iya, iya. Kebayang sih Pak, itu nilai unggulnya luar biasa banget itu. Clean itu sebagai raw materialnya udah eco-friendly. Yes. Oke, ini kita lanjut ke sedikit teknis nih. Saya ke Bu Sise dulu ya. Karena mengenai financial highlight nih. Nah, ini kita lihat kalau di 2021 nih data di prospektus ini penjualannya kan naiknya bagus ya Pak, dari 2,7 M ke 3,9 M. Bahkan di 2022 aja per triwulan per Maret udah 1,3 M nih. Wah, ini Ya, Pak. wah, saya bisa bilang sih ini laba ruginya top makotop nih gitu. Kalau kita lihat piutang hutang lancar gitu ya. Tapi ini biaya cukup besar di konstruksi ya, biaya di muka ya Bu ya, kalau di komponen neraca ya. Ini tujuannya untuk ini ya Bu ya, yang tadi tujuan IPO yang disampaikan Pak Anggun ya, untuk bangun fasilitas itu ya, produksi ya. Ya, karena selama ini kita belum punya unit produksi Pak, belum punya pabriknya. Jadi memang pemanfaatan dana IPO ini akan kita buat untuk membuat suatu pabrik produksi yang baru yang cukup untuk menjawab potensi pasar yang memang trennya naik ya Pak. Ya kita percaya Pak, kita optimis karena dengan tadi seperti Januari Juni tahun 2021 kita ada kenaikan hingga 100% dibanding dengan Januari 2022 ini, maka kita yakin sekali dengan kenaikan yang signifikan ini kita membutuhkan pembangunan pabrik yang baru Pak, seperti itu. Oke. Ini pembangunan pabriknya berarti yang ke PT Panjimas itu ya Bu ya, yang pihak afiliasi berarti ya? Betul Pak, lokasinya ada di satu lokasi dengan produsen benang daur ulang ini tadi. Betul. Oh, oke. Nah, itu jadi kalau teman-teman nggak usah takut. Ini perusahaannya omsetnya naik banyak, cuannya juga melebih. Nah, biasanya nih Bu, investor nih, kita udah dapat, wah ini perusahaannya bagus, produknya oke, kita udah ada cuannya. Biasa Bu, kita minta apa? Dividen. Nah, kebijakan dividen gimana nih Bu di sisi perseroan nih? Ya Pak, kita juga berencana akan membagikan Pak dividen kepada masyarakat Pak. Oh gitu. Tuh teman-teman yang mau beli sahamnya nggak usah takut, bakal dapat dividen kok gitu. Dan dividennya ini di up to 50% ya kelihatannya kemungkinan, tapi tergantung sikon ya gitu ya. Itu mulai tahun 2023 ya berarti ya Bu ya, kira-kira ya rencana perseroan ya. Betul Pak. Iya, mulai dari tahun 2023 Pak, betul. Oke, nah itu teman-teman bisa jadi catatan. Kalau yang sudah mengincar dividen, bisa investor begitu, cuma incar capital gain apa incar dividen. Nah ini dividennya nggak pelit loh, ya kan? Jadi karena perusahaannya apa? Perusahaannya profit guys. Kalau perusahaannya nggak profit itu yang susah gitu. Nah ini secara sektor masuk konsumen non cyclicals. Mungkin Pak Audi udah bantu hitung valuasi ya, Bu Pak Audi ya. Kira-kira per PBV-nya gimana nih? PT Clean ini dibanding sektornya nih yang konsumen non cyclicals. Mungkin saya mau nambahkan nih untuk teman-teman investor retail nih, dari tadi yang sudah dijelaskan Pak Anggun, Bu Sise gitu ya, terkait dengan gambaran ke depannya, ada 3 poin keunggulan menurut saya dari Clean ini gitu ya. Yang pertama adalah pangsa pasarnya tadi terbuka sekali untuk ekspor, karena kita sama-sama tahu rupiah kita memang saat ini lagi agak berat gitu ya. Mungkin untuk kompetitor yang bahan bakunya impor itu menurut saya akan sedikit memakan biaya kos yang jauh. Sedangkan Cleanco ini bahan bakunya jelas mereka berasalkan dari lokal dan biaya pun jauh lebih murah gitu ya, lebih rendah, dan plus diuntungkan ketika nanti memang pangsanya ekspor ini jauh lebih besar karena ada selisih kurs yang akan menambah nilai di sana. Lalu yang kedua juga terkait dengan green, karena kita juga sama-sama tahu sekarang CO2 kita sangat tinggi sekali dan kita berasa panas gitu ya. Bumi kan katanya suhunya sudah 1,5 derajat itu naik dengan skemanya green dan arahnya juga terbuka sekali, karena negara-negara lain pun mereka akan menerima, benar yang tadi disampaikan Pak Anggun bahwa akan lebih ke ESG-nya akan lebih ditingkatkan atau arahnya lebih hijau gitu ya. Jadi menurut saya keuntungan tadi menambah lagi nilainya Clean gitu ya. Dan yang terakhir terkait dengan dividen ini juga saya pikir
Ya, dengan kondisi yang tadi Pak Hadiran sudah sampaikan bahwa kondisi memang laba profitnya cukup bagus, ya Bu Sisi juga tadi sudah menambahkan, saya pikir juga ini para investor retailnya harus sedikit melirik gitu ya, karena dividennya lumayan menarik ya untuk di tahun 2023. Nah, kalau kita bicara secara rasio yang relatif, itu untuk teman-teman investor retail nih biasanya nanya PI-nya di berapa, PBV-nya di berapa gitu ya. Setelah ini dikalkulasi, kita dapatkan nilainya untuk clean jika memang asumsi harganya di Rp100 per lembar saham gitu ya, maka PI-nya clean ini adalah di 17,64 kali, dan untuk book value-nya atau PBV-nya itu adalah di 3,12 kali. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman investor retail ini bandingkan dengan sektoral, di mana sektoral untuk consumer yang non cyclical itu PI-nya itu 80 kali. Jadi clean ini jauh lebih murah gitu ya kalau kita bandingkan dengan sektoralnya. Ya, di mana posisi tadi PI-nya clean adalah di 17 kali. Jadi lumayan ya, lebih dari 3 kali ya. Lalu yang berikutnya untuk book value juga jauh lebih murah, di mana clean ini 3,12 kali, sedangkan untuk sektoralnya, untuk yang consumer untuk non cyclical itu dia 9,4 kali. Jadi untuk teman-teman investor retail sudah terjawab ya bahwa secara relative valuation untuk PE dan PBV clean ini jauh lebih murah dibandingkan dengan sektoralnya. Gitu mungkin Pak Adrian. Nah, itu teman-teman udah dihitung tuh sama head reset kita tuh. Jadi valuasinya murah. Nah, mungkin Pak Anggun sebelum kita tutup boleh dibantu nih. Teman-teman udah mendengarkan pemaparan sekian panjang, pengen nanya nih jadwalnya kapan Pak? Gitu ya. Ini kan kayak book building dan masa offering gitu ya. Mungkin bisa dibantu Pak jadwalnya. Ya, ya. Untuk book building sih kebetulan kita sudah selesai di hari kemarin, Pak. Lalu kita mendapatkan oversubscribe sebenarnya Pak ya, sampai 1,5 kali lipat di masa book building kemarin. Lalu untuk di masa penawaran awal ini ada di tanggal 2 sampai 5 Agustus, Pak. Jadi diharapkan bagi teman-teman investor bisa langsung memborong ya sahamnya di tanggal 2 sampai 5. Ya. Berarti teman-teman masih punya kesempatan tanggal 2 sampai 5 Agustus di masa offering. Nah, itu terakhir tuh sebelum dia listing. Jadi target listing tanggal berapa Pak? Pak Anggun, sorry. 9 Agustus, Pak. 9 Agustus. Nah, itu siap-siap. Berarti nanti ada tambah kode saham namanya KLIN, clean. Nah, itu ya. Nah, jadwal sudah, oversubscribe juga book buildingnya. Saya harapkan ini sukses terus Pak untuk clean. Udah selamat bergabung Pak di Bursa Saham Indonesia Pak gitu. Jadi kita menantikan banget nih clean gimana nih di pasar modal Indonesia. Nah, mungkin akhir kata Pak Audi bisa dibantu ini kalau yang mau akses IPO gimana caranya Pak? Ya, oke. Tadi mungkin Bu Sisa sedikit mau menyampaikan sesuatu, boleh? Sebelum nanti saya Pak, jawab. saya menambahkan Pak bahwa saham clean ini termasuk salah satu dari saham yang efek syariah, Pak. Oh Ya, iya, betul. Nah, itu teman-teman investor yang syariah, ini kalau mau cari saham syariah yang IPO itu nggak banyak. Nah, salah satunya adalah betul. clean. Nah, itu cari saham syariah emang agak susah gitu. Karena kalau kita ngomong banking pasti enggak, yang gitu kan. Nah, ini jarang-jarang gitu saham syariah. Ya. Jadi bisa dikoleksi Pak bagi teman-teman yang ini Pak ya. Ya, banyak Bu di Indonesia investor syariah ini berkembangnya pesat banget kok gitu. Ya. Nah, mungkin terakhir Audi mungkin dibantu kalau yang mau nanya-nanya nih, saya mau ikut nih masa offering. Nah, di IPO nih, kan itu udah ada website sendiri di bursa nih. Nah, itu bisa dibantu Pak Audi. Ya, sebelumnya untuk teman-teman para investor retail nih yang ya kalau sudah ada berarti sudah bisa langsung masuk. Tapi kalau untuk yang belum ada, nanti saya cantumkan registrasi ya, karena sebelum teman-teman mau beli saham clean udah oke, keuntungannya banyak, syariah, oversubscribe, valuasinya cukup oke gitu ya. Mau beli tapi belum punya rekening saham, nanti silakan teman-teman daftar di link di bawah, nanti ya kita cantumkan di YouTube. Boleh nanti diklik aja untuk registrasi. Nah, untuk masuk ke sana mungkin saya boleh share screen ya, Pak Adrian? Ya, silakan. Oke, saya untuk share screen ini sebentar ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya. Oke, nah jadi kalau untuk teman-teman ini para investor retail yang sudah tertarik dan sudah nggak sabar nih untuk ikutan terkait dengan offering,
saham clean, teman-teman ini bisa langsung klik atau masuk ke websitenya eIPO karena kita aksesnya adalah melalui website eIPO gitu ya. Tapi pastikan dulu teman-teman harus punya rekening saham gitu ya atau rekening sekuritas. Kalau yang belum ada, balik lagi tadi ya, klik di description. Oke, nah ini dari websitenya, nanti teman-teman bisa langsung masuk aja ke website eipo.co.id gitu ya. Lalu teman-teman langsung scroll aja ke bawah. Ini kan ada beberapa emiten, langsung cari yang CleanCo atau kodenya adalah clean di sini. Nah, ini teman-teman bisa klik more info. Nah, cuma untuk saat ini kan karena masa book building ini sudah selesai, nanti kalau sudah masuk di masa untuk offering, itu tadi ya sudah disampaikan di tanggal minggu depan berarti ya. Ya, 25 Minggu depan nanti teman-teman ini baru bisa diklik yang place ordernya. Karena untuk saat ini sudah selesai dan tadi sudah cukup baik ya Pak respon dari para teman-teman investor retail di mana oversubscribe 1,5 kali itu bagus sekali gitu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman di sini klik lagi untuk yang place order tapi tunggu di masa untuk pada saat offering gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anggun. Ya, jadi kurang lebih seperti itu mungkin caranya. Tapi untuk teman-teman yang belum ada rekening saham, pastikan dulu harus ada gitu sebelum nanti bisa beli dan menjadi pemiliknya CleanCo nih bersama dengan Pak Anggun dan Bu Sise gitu ya. Karena kan kalau kita mau beli saham artinya kan kita ikut bergabung dengan para foundernya gitu ya. Mungkin itu aja Pak Adrian ya. Oke, nah itu teman-teman kira-kira itu akhir dari podcast kita. Bedah IPO Clean udah lengkap banget. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Ini informasinya akan sangat berguna banget buat teman-teman yang suka beli-beli saham-saham IPO nih. Nah, akhir kata, thank you atas waktunya Pak Anggun dan Bu Sise. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman investor semua. Ya, siap, terima kasih. Oke, mungkin sementara itu dulu. Mungkin kita akan ketemu di market nanti Pak, gitu ya. Oke. Teman-teman jika ada yang masih mau bertanya-tanya bisa klik di komen, nanti kita akan coba bantu jawabin. Oke, kira-kira itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.